kita saat ini akan membicarakan topik mengenai rencana pembangunan ibu kota negara ya di Penajam. Dan ini menurut kabar ya bahwa seperti APBN menganggarkan proyek ini untuk dilanjutkan. Dan mungkin ini adalah sebuah hal yang banyak diperdebatkan oleh berbagai pihak ya, termasuk banyak sekali pengamat yang tidak setuju dan banyak sekali pihak yang memang tidak menyetujui tentang pembangunan ini karena masih ada skala prioritas lain yang jauh lebih penting sehingga keberadaan pembangunan IKN ini akan menjadi distorsi terhadap hal-hal yang lainnya. Ya, berikut seperti biasa kita akan ditemani oleh Bang Ahmad Nur Hidayat. Bang Matur, udah siap ya Bang ya? Siap Bro, lanjut. Oke, ya kita lihat dulu cuplikan video mengenai IKN berikut ini. Atau APBN 2023 akan diprioritaskan untuk pembangunan IKN hingga pemilu. Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai sidang kabinet yang membahas soal RAPBN 2023 di kantor Presiden pada Senin 8 Agustus 2022. Nantinya, pemerintah akan menggunakan prioritas belanja nasional maupun daerah. Prioritas nasional tahun depan adalah SDM tetap menjadi prioritas utama, kemudian pembangunan infrastruktur termasuk IKN dalam hal ini, dan juga penyelenggaraan pemilu yang harus mendapatkan prioritas dari sisi penganggarannya. Kita akan menggunakan instrumen belanja pusat dan daerah untuk bisa mendukung berbagai program-program prioritas nasional. Selain itu, pendapatan negara tahun depan akan menjadi perhatian khusus negara. Sebab, tahun ini pendapatan negara yang didapat dari komoditas ekspor sangat tinggi. Pemerintah juga memproyeksikan pendapatan negara dari penerimaan pajak komoditas tahun ini sebesar 297 triliun rupiah. Sementara, untuk belanja kementerian dan lembaga diperkirakan mencapai 993 triliun rupiah pada tahun depan. Sri Mulyani mengatakan, Presiden berpesan agar fokus kepada program nasional sehingga tak ada proyek baru yang tak selesai di akhir tahun atau tahun 2024. Sementara, besaran RAPBN belum disampaikan. Pasalnya, pada 16 Agustus mendatang, Presiden Joko Widodo akan menyampaikan nota keuangan RAPBN 2023 di gedung DPR atau MPR. Ya itulah tadi cuplikan mengenai ini dan sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum ya PUPR Basuki Hadi Mulyono bahwa diharapkan investor akan masuk ke dalam negeri itu kuartal kedua 2023. Artinya ini apakah memang investornya sudah ada kemudian akan memasukkan dananya di kuartal 2 ataukah memang belum ada. Nah ini yang jadi pertanyaan dan disampaikan juga bahwa pendanaan oleh APBN itu 20-30% yang akan dibiayai oleh APBN, sedangkan sisanya didanai oleh skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU. Nah ini gambarannya seperti apa nih Bang? Kondisinya sebetulnya seperti apa? Silakan Bang. Terima kasih Bro Eko. Kalau kita lihat seputar IKN ini ya, jadi ini kan isunya sudah sejak tahun 2014 di akhir sudah minta izin dan terakhir itu kan gugatan MK yang kemudian pemerintah dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa IKN ini bisa jalan dan undang-undang terkait mengenai otorita IKN ini tidak dibatalkan gitu ya. Tapi persoalannya adalah ketika kita ingin membangun ibu kota baru, maka kita butuh investor ya. Menggunakan APBN nggak akan sanggup. Nah, persoalannya adalah total ya, setidaknya kita mendengar 496 triliun ya yang dibutuhkan di tahap pertama. Ya,
proyek ini akan bernilai ribuan triliun gitu. Nah, persoalannya adalah siapa investor IKN ini gitu. Kalau investornya belum ada, apa masih mau lanjut? Ya, sementara kalau ini tetap dijadikan sebagai proyek prioritas, kan APBN dikeluarkan nih untuk membangun infrastruktur dasar ya, membangun jalan dan sebagainya gitu. Nah, apakah ini tidak termasuk mubazir kalau investornya belum ada gitu ya? Sementara infrastruktur dasarnya yang harusnya APBN bisa digunakan untuk pangan publik ya, yang semakin mahal, apa kita akan jadi mubazir ya, hanya untuk menyiapkan jalan-jalan yang sebetulnya kita bisa berikan bantuan untuk perutnya publik gitu kan. Jadi kita belum mendengar satu entitas investor yang berkomitmen untuk berinvestasi dengan jumlah yang besar. Dulu ada SoftBank dari Jepang ya, tapi akhirnya dia mundur ya karena menurut dia tidak sesuai dengan analisis dari keekonomian. Ya, terutama dalam asumsi jumlah penduduk. Kalau jumlah penduduknya hanya sekitar 300-400 ribu saja, maka investasi itu nggak akan pernah untung. Makanya SoftBank mundur gitu ya. Nah, persoalannya adalah menjadi ada satu informasi bahwa pemerintah menyatakan bahwa peminat dari investor ini membludak, ya, oversubscribe kalau bahasanya Pak Presiden ya. Ini saya tampilkan infografisnya. Kelihatan nggak, Bro? Ya, siapa bilang tidak ada peminat? Ya, investor IKN membludak sampai oversubscribe. Ya, saya kaget jajak pasar pertama oversubscribe sampai 25 kali. Otoritas IKN juga kaget sehingga kawasan inti langsung sudah habis. Ya, ini pengertian oversubscribe ini yang kadang-kadang kita misleading ya. Publik nggak dijelaskan ini apa sih artinya, kok namanya oversubscribe, kok ini langganan gitu ya. Nah, ternyata ya memang ketika ada pertemuan itu ya, saya kira ini pertemuan bersama dengan pengusaha Kadin ya, di mana Pak Presiden menjelaskan terkait IKN dan diminta investor ya, pengusaha domestik ya, pidatonya di depan pengusaha domestik ya, itu diminta untuk mengisi lembar yang berminat. Nah, jadi isiannya dalam bentuk Google Form ya, bisa bentuk elektronik digital gitu. Nah, ternyata yang berminat tuh banyak. Jadi kalau kayak kita mau pesan rumah gitu, saya mau pesan rumah ya, kita tulis saja mau pesan rumah di mana, di inner circle atau di mana, di kawasan inti, dia semua kan. Dan itu peminat yang kemudian disebut sebagai investor IKN membludak sampai 25 kali itu definisinya. Nah, ini bukan itu yang kita maksudkan kan. Investor IKN itu seperti SoftBank tadi. Ya, perusahaan besar dan dia berkomitmen untuk memberikan sekian triliun ya sebagai investasi dia di kawasan IKN. Nah, kalau yang oversubscribe itu mah bukan investor yang besar, itu mah investor yang pengen dapat ya mungkin membeli sebidang tanah ya, 2 bidang tanah ya untuk keperluan rukan rumah gitu. Ini mah bukan investor yang dimaksud gitu. Jadi ini ada misleading ya, bahwa sebenarnya ya secara jujur memang belum ada investor IKN yang besar seperti SoftBank kemarin. Inilah yang membuat saya secara pribadi pesimis bahwa IKN ini tetap lanjut. Nah, bagaimana kita kan punya komitmen, punya undang-undang tetap lanjut ya. Ini sama seperti MP3EI, ingat nggak Bro Eko? Saat Pak SBY ya kira-kira 2-3 tahun menjelang 2 periodenya berakhir, itu mengembangkan apa yang disebut dengan Master Plan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Indonesia atau yang disingkat dengan MP3EI itu. Ya, bahkan itu ada aturan pemerintahnya. Tapi kan ketika Pak Jokowi terpilih, Pak SBY kan MP3 ini dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya kan. Tapi begitu Pak Jokowi presidennya yang baru terpilih kan dia tidak meneruskan apa yang disebut dengan MP3EI.
Dia membuat nama sendiri yang sebetulnya intinya adalah membangun infrastruktur. Ya, sampai akhirnya Pak Jokowi juga membangun IKN gitu. Nah, saya kira ya sama tentang IKN ini, meskipun ada aturannya, meskipun pemerintahan saat ini ingin menerapkan IKN, tetapi pemerintahan masa depan, pemerintahan yang akan datang belum tentu menjalankan IKN ini. Ya, ini yang menjadi sebetulnya ketar-ketir juga para pemilik proyek IKN ini. Mereka apa bisa IKN ini lanjut sementara presidennya bukan Pak Jokowi lagi. Nah, sebetulnya di sini nanti bisa kita kembangkan dengan isu 3 periode, tetapi saya nggak mau masuk ke situ. Saya ingin membatasinya, hanya ingin mengatakan bahwa investor IKN ini yang dikatakan membludak sampai oversubscribe itu hanya investor yang mengisi Google Form aja. Bukan investor beneran yang put the money on the table, yang mengatakan saya siap berinvestasi, ini uangnya gitu. Dan yang kita butuhkan ya kapasitasnya seperti SoftBank, bukan seperti investor kita beli properti rumah ya. Rumah tipe 36, bukan begitu. Ini misleading ini kalau ini saya nggak tahu nih siapa yang membuat infografis ini, tapi saya kira infografis ini misleading bahwa memang investor ini belum ada cukup besar gitu yang bisa menjadi jaminan bahwa ikan ini bisa berlanjut gitu. Dan pemerintahan yang akan datang pun belum tentu menjalankan, karena situasinya sangat berbeda di tahun depan. Dan kan ini kan inisiatifnya Pak Jokowi ya. Kalau bukan Pak Jokowi lagi yang mimpin ya, sangat mungkin ini ditinggalkan oleh penerusnya Pak Jokowi. Seperti Pak Jokowi meninggalkan rencana MP3I yang dicanangkan ada 25 tahun, ada 5 tahun itu. Saya kira itu ya. Awal kan sampai setelah pada mundur SoftBank dan juga dari Emirat Arab kalau nggak salah ya. Kemudian ada pemikiran untuk crowdfunding ya. Artinya memang sepertinya sudah putus harapan dan kembalikan ke masyarakat barangkali yang berminat begitu kan? Ya, ini mungkin crowdfunding ini investor suruh ngisi Google Form, ternyata dia bilang sampai oversubscribe. Tapi itu bukan investor, ya, itu mah cuma orang tarik untuk membeli sebidang tanah seperti halnya orang membangun properti. Ini kan kapasitasnya lebih besar dari sekedar perumahan properti kan? Istilahnya masih banyak skala prioritas yang lain, apalagi menghadapi resesi ekonomi ya yang tampaknya akan berat ya, apalagi bencana-bencana alam kian terjadi di berbagai tempat dan itu perlu mendapatkan perhatian khusus. Dan krisis pangan yang melanda dunia tentunya kita juga harus bersiap ya. Jadi sayang sekali kalau anggaran itu dialokasikan untuk IKN yang feedback-nya itu mungkin akan memakan waktu yang sangat lama gitu. Mungkin pemerintah harus lebih memberikan skala prioritas pada hal yang memang menghadapi krisis ya, dan pemulihan ekonomi, kemudian penanganan bencana juga. Ya baik, mungkin itu saja ya Bang ya, udah sangat clear dan kita akan bertemu lagi di topik berikutnya. Ya pemirsa, stay tune untuk menyimak topik-topik yang akan kita bicarakan selanjutnya. Demikian CSA kali ini. Terima kasih Mbak Matnur atas pencerahannya. Saya akhiri billahi taufiq. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.